Aneka panjenengan sudah sama persis yang tertera di edukasi dan yang akan ditebus. Misalnya, edukasi misalnya panjenengan kuliahnya 100 kilo di sini. Hal itu panjenengan bisa nebus selama 1 tahun itu 1 kilo. Itu edukasi Pak. Tapi menepi RDKK aneka biasanya sesuai saran SK Bupati. Misalnya aneka 100 kilo di RDKK, berarti yang bisa ditebus sebanyak 84 kilo. Alhamdulillah untuk tahun 2009 makin beli oleh Pak. Panjenengan makin kenging pupuk organik oleh berdasarkan SK Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tahun 2025 kan itu Pak, perlu diketahui ketika ada yang menanyakan berapa jatahnya, seperti dijelaskan Pak Syekhul barusan bahwa urea yang didapat oleh Kecamatan Propo itu sebesar 84%, untuk NPK-nya sebesar 58%, dan organiknya 31%. Dan ini perlu diketahui oleh semua pendamping desa, baik itu Bapak Kapitmas maupun Babinsa, biar sama-sama mengetahui Pak. Jadi ketika ada permasalahan di bawah menyatakan langka ataupun sulit ketika mendapatkan pupuk, karena memang jatah yang kita dapat dibandingkan dengan hak dan pupuk yang kita ajukan itu jauh. Misal kita mengajukan 100, ternyata yang disetujui oleh pemerintah hanya 84%. Jadi mohon dibantu, mungkin ketika ada aduan yang mengadu kepada Babinsa dan mengadu kepada Bagian Kapitmas, biar sama-sama menjelaskan. Jadi mohon kerjasamanya. Di tahun 2024 ini ada penyaluran yang ditolak oleh tim kecamatan. Misal KTP-nya itu tidak jelas. Dan yang kedua, KTP yang tidak jelas itu entah itu fotonya yang tidak jelas, NP6 NIK-nya, nomor induk itu tidak jelas, dan nama. Jadi kalau semisal ada keluhan dari masyarakat ke para pendamping, napa kaulah membangun pupuk baik ketua kelompok ataupun Dakis dipersulit, itu sama-sama mengetahui bahwa aturan ketika melakukan penebusan pupuk yang pertama itu terdaftar di RDKK. Yang boleh melakukan pembelian pupuk, penebusan pupuk meskipun punya KTP, kuncinya itu terdaftar di RDKK. Jika di RDKK di daftar ini, kalau namanya tidak ada di data ini, itu tidak berhak, tidak boleh melakukan penebusan pupuk. Jadi kuncinya ada di RDKK yang pertama. Jadi kalau semisal ada aduan dipersulit, ditanyakan dulu, Pak, sampean beda pun tentang RDKK, mana bisa pun RDKK, sampean arahkan ke ketua kelompok ataupun ke penyuluhnya untuk didaftarkan di RDKK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya selaku koordinator dari DPRDKK. Nah, tadi sudah dijelaskan ya sama Pak Lim mengenai cara penebusan pupuk bersubsidi. Nah, untuk kelancaran penebusan ini, biar panjenengan semua itu tidak repot menggunakan surat keterangan beda nama atau apapun, itu kuncinya di RDKK, ya Pak ya. Jadi di sini kami tim RDKK setiap tahun berusaha untuk menyempurnakan RDKK dan bapak-bapak semua itu terima setiap tahunnya. Untuk menyempurnakannya, kami ini butuh bantuan bapak-bapak semua. Yang pertama, ketika ada pembukaan RDKK, nanti kita akan koordinasi dengan PPR di setiap wilayah Pak ya. Nanti PPR akan menghubungi Bapak. Biasanya kita nanti akan minta batas waktu Pak. Misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Nah,
di sini kami memohon kerjasamanya. Jika dikasih waktu 1 sampai tanggal 5, Bapak jangan nyetor tanggal 6. Nah, di sini kalau Bapak nyetor tanggal 6, konsekuensinya satu rokok itu bisa telah semua dan format yang akan dikasih bisa saja banyak perbedaan. Karena di sini kita itu menyesuaikan antara KTP dan KK. Jadi jika Bapak ingin lancar dalam penulisan buku, kuncinya Bapak itu harus tentukan semua nama di KTP sama kakak nama dan juga NIK-nya. Jika berbeda, Bapak bisa gantikan ke anggota keluarga yang lain yang sekiranya namanya sudah sama, atau Bapak bisa lulus ke Jakil ya Pak ya. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kesempatan ini kita sama-sama masih diberi nikmat, yang mana nikmat itu perlu dan kita manfaatkan bersama-sama ya. Kemudian dalam hal ini kenapa ada Pak Polisi, Pak Tentara dalam rangka mendukung ketahanan pangan ya. Tujuan negara adalah ketahanan nasional. Apa itu ketahanan nasional? Kondisi suatu bangsa yang kondusif aman damai dalam rangka menghadapi tantangan ancaman yang ada baik dalam maupun dari luar. Itu tujuan awal. Didukung dari apa ketahanan nasional? Dari kondisi logistik yang ada di wilayah, yang ada di nasional, dan kondisi sumber daya manusia yang ada di Indonesia nasional. Dikala kondisi sumber daya manusia itu lemah, maka ketahanan nasional juga lemah. Dikala kondisi logistik nasional yang ada yang mendukung terhadap lambungnya para penduduk juga akan lemah. Begitu Pak ya, alurnya kan ya. Dikala kita lapar, maka mudah dijajah. Itu aja. Ya, kali lengkap dibuka, lalu dibuka jendela pertanian, disuruh semua sarananya, kan itu ya. Mana yang kurang air diberi air, yang kurang diesel diberi diesel dan sebagainya. Sehingga harapannya para padi itu bisa 2 atau 3 kali untuk di wilayah sesuai dengan kriteria masing-masing wilayah. Gitu Pak ya. Ini aja. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala BPB yang baru, Pak Saiful Hidayat yang datang. Yang kami usahakan mesin penerbit, mesin pengolahan pasca panen yang meliputi mesin pengupas, mesin pemipil, dan mesin pengerik yang bekerja secara integrasi. Kan jadi jatuhnya Pak Presiden seperti itu melalui ya benar. Janggelnya bisa untuk ternak. Janggelnya untuk ternak, kulitnya juga untuk ternak. Kalau satu orang dipaksa bertani, dimaksimalkan tanah kosong. Di Kelapa itu banyak Pak tanah kosong yang tidak dibuka. Bukan tidak mau dibuka, tapi kesulitan penanganan pasca panen. Ayo marilah kita sama-sama dari semua bini, semua penjuru mau mensukseskan program pemerintah swasembada pangan. Jangan tanggung-tanggung. Kalau pemerintah siap, kami siap. Dengan catatan kalau kami minta, pemerintah harus sukai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Hidayat, Kepala BPB Toko yang ada di Kota Depok. Ya, sekarang saya memang mengadakan subsidi pupuk subsidi tahun 2025 dalam rangka untuk supaya petani itu tahu cara atau penebusan pupuk subsidi tahun 2025. Yang kami undang semua ketua kelompok tani atau pengurus kelompok tani, Babinsa dan Babinsa Mas,
Ramil sama Polsek. Iya. Harapannya dengan adanya subsidi ini, petani sudah paham betul di mana Iya, sih benar, cara benar. penulisan pupuk itu seperti itu. Seperti apa gitu ya? Ya, jadi sudah paham betul. Dengan subsidi ini mungkin apa ya? Tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Iya, tidak ada kesalahpahaman mereka, benar-benar. Dan tahu ketika misalnya belum terdaftar PRDKK, gimana sih cara daftar PRDKK, kita tahu semua. Cara pengambilannya. Tahun 2025 ini sudah pupuk di Propo itu sudah benar-benar aman. Iya. Selain aman, nanti bisa produktivitas padi atau tanaman pangan di Propo itu sudah bisa meningkat karena tidak ada lagi istilah pupuk itu langka, sudah tidak ada lagi. BPP Propo selalu terdepan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Zahra. Saya di sini penyuluh pertanian wilayah Kecamatan Propo. Dalam kegiatan ini saya membantu Pak Saiful dalam proses verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi wilayah Kecamatan Propo. Perlu diketahui bahwa tujuan kegiatan ini besar harapan saya supaya baik dari kelompok tani, terus dari pendamping desa, Babinsa ataupun Babin Kamtipmas sama-sama mengetahui tentang skema ataupun teknis yang harus dipenuhi dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi. Misalnya persyaratan administrasi, baik itu KTP, terus proses-proses yang harus dipenuhi seperti itu. Jadi besar harapan saya kelompok itu bisa memahami dan bisa menularkan ilmu yang didapat pada hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahur Rohmah. Saya sebagai penyuluh pertanian di wilayah Kecamatan Propo. Untuk pendaftaran bagi para petani yang ada di wilayah Kecamatan Propo bisa melakukan pendaftaran RDKK ataupun simultan melalui penyuluh PIBI masing-masing ataupun datang langsung ke kantor BPP yang ada di Lenteng. Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu membawa fotokopi KTP dan juga KK. Perlu diketahui bahwa jenis pupuk yang disubsidi itu hanya ada beberapa, misalkan urea, NPK, dan juga organik. Saat ini untuk tahun 2025, para petani yang ada di Propo dan juga di Indonesia mendapat tambahan pupuk berupa pupuk organik. Semuanya dalam bentuk padat atau granul. Adapun proses untuk penebusannya atau penyalurannya dari kios, petani bisa datang secara individu ataupun juga penebusan secara kolektif melalui kelompok tani. Itu datangnya pupuk itu ke kita, ke penerima itu langsung ke distributor ya? Dari distributor disalurkan ke kios, kemudian dari kios penyaluran kepada petani ataupun kelompok tani. Itu datangnya subsidi pupuk itu dalam setahun berapa kali itu, Mbak? Mengikuti musim tanam. Oh, musim tanam ya? Musim tanam. Di sini ada 3 musim tanam, MT1, MT2, dan MT3. Iya. Jadi ketika petani ataupun kelompok tani yang mendapat subsidi di MT1 bisa melakukan penebusan juga di MT1. Namun biasanya dalam bulan Januari sampai April. April ya. Untuk MT2? MT1, MT2 Mei sampai Agustus. Sedangkan MT3 dari September sampai Desember. Oke, demikian penjelasan dari Bapak Saiful Hidayat selaku Kepala BPP Kecamatan Propo, dan juga penjelasan dari Ibu Fatim dan Ibu Rohmah selaku penyuluh pertanian wilayah Kecamatan Propo, Pamekasan, dalam rangka rapat koordinasi BPP Propo bersama kios dan distributor. Semoga hal ini menjadi titik terang bagi teman-teman petani khususnya di daerah Propo. Dan kami pun berharap semoga informasi-informasi ini bisa berguna bagi petani-petani di seluruh tanah air. Dengan harapan semoga kita bisa meningkatkan pertanian sebagai swasembada pangan. Karena pertanian merupakan program pemerintah untuk
ketahanan pangan sebagaimana dicanangkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, yang akhirnya mengacu pada ketahanan nasional. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani dari Kota Pamekasan, Madura, Jawa Timur.